Ini saya mengajak membahas mengenai sifat Allah As-Sami'. As-Sami' arti bahasanya adalah yang mendengarkan, yang maha mendengar. Tapi dari penggunaan kata As-Sami' di dalam Al-Quran, itu ada dua pengertian yang mudah-mudahan judul ini bisa mencakup pengertian itu, bahwa Allah mendengar ucapan dan permohonan kita. Mendengar ucapan dan permohonan kita. Mari kita bahas lebih lanjut. Memahami dan menghayati sifat Allah yang maha mendengar atau As-Sami' sangat penting, karena hal ini bisa mempengaruhi kepribadian kita dan sekaligus menjamin ketentraman hati. Jadi impact-nya kita harapkan setelah kita memahami As-Sami' itu ada dua hal. Yang satu, membangun kepribadian kita menjadi pribadi yang berperilaku luhur atau berakhlak karimah. Dan yang kedua, kita tidak perlu gelisah dan galau menghadapi kehidupan, karena Allah itu Maha As-Sami'. Dilihat dari konteks penyebutan kata As-Sami' atau maha mendengar di dalam Al-Quran, setidaknya ada dua pengertiannya. Yang pertama, Allah mendengar apa saja yang disampaikan oleh manusia, tentu berikut makhluk juga yang lain, baik diucapan secara lisan mau dibisikkan di dalam hati. Bahkan pemikiran suatu ide yang masih berada di benak kita pun itu didengar oleh Allah. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, Allah mendengarkan untuk mengabulkan permohonan dan keluhan kita. Baik itu kita ucapkan dengan lisan atau masih tersimpan di dalam hati. Jadi dua-dua pengertian ini, kedua-duanya mengandung pengertian bahwa kita terang-terangan atau kita rahasiakan pikiran kita itu bagi Allah sama saja. Cuma yang pertama tekanannya adalah bahwa Allah melihat kita dalam arti selalu memonitor kita. Sedangkan yang kedua, Allah melihat kita dengan penuh kasih sayang. Recording in progress. Bila kita mendapatkan kesulitan dalam hidup, lalu kita mengeluh dan kita berdoa, Allah mendengarkannya. Tentu untuk orang yang dekat kepada Allah, belum sampai berdoa pun, keluhan itu sudah didengar oleh Allah dan akan dibantu oleh Allah untuk mengatasinya. Mari kita bahas dua pengertian tersebut sesuai dengan pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian yang pertama bahwa Allah maha mendengarkan apa saja yang diucapkan dan yang dipikirkan manusia, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Allah berfirman, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, para malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. Jadi ini ada nuansa bahwa ada beberapa orang yang memikirkan tentang sesuatu hal yang buruk, rencana buruk. Rencana buruk dalam bahasa Arab itu namanya makar. Apakah mereka sendiri-sendiri atau berkelompok, Allah itu selalu mendengar. Jangan dikira Allah itu tidak mendengar mereka. Terus di dalam ayat itu dibarengi dengan kami mengutus utusan-utusan, yaitu para malaikat, untuk mencatat. Berarti di sini pengertiannya mendengar itu untuk memonitor perilaku manusia. Sehingga semuanya ada rekodnya, ada catatannya. Besok ketika di hari pertanggungjawaban, itu semuanya itu akan ditampilkan sebagai barang bukti.
Ketika barang bukti itu adalah rekaman tentang diri kita sendiri, maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengelak. Mau mengelak, dibantah oleh rekaman tadi. Ya, ayat ini turun setelah ada 3 orang berbincang-bincang di dekat Ka'bah. Salah satu dari mereka bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Allah mendengar percakapan kita atau tidak? Itu perkataan orang pertama. Lalu orang kedua menjawab, kalau kita berbicara keras, dia mendengar. Tapi kalau kita berbicara pelan, dia tidak mendengar. Lalu orang yang ketiga berkomentar, kalau dia Allah mendengar percakapan kita yang terang-terangan, tentu dia juga mendengar yang sembunyi-sembunyi. Tentu cara Allah mendengar berbeda dengan cara manusia mendengar. Oleh karena itu kita mesti memahami bahwa ketika Allah mengatakan Allah itu Maha mendengar, Allah saat itu sedang meminjam kata yang kita kenal. Kita manusia mendengar dengan telinga, lalu Allah meminjam kata mendengar itu untuk diri Allah. Padahal Allah tidak menggunakan telinga ketika mendengar. Jadi kalau dikatakan Allah itu mendengar, itu lebih ke personifikasi yang kalau kita pahami sama dengan mendengarnya kita, maka Allah itu akan terbatas perilakunya, terbatas tindakannya, terbatas sifatnya. Padahal Allah itu Maha Esa. Esa zatnya, Esa sifatnya, dan Esa perilakunya. Tentu cara Allah mendengar dengan cara manusia itu berbeda. Kemampuan Allah mendengar juga berbeda dengan kemampuan manusia mendengar. Pendengaran Allah memang pembawaan. Memang dari sononya Allah itu tidak pernah ada awalnya. Memang dari dulu ada. Dan saat itu juga Allah mendengar. Pendengaran manusia beda, ya. Kalau manusia itu ciptaan Allah, kita mendengar dulu waktu masih di dalam kandungan kita belum bisa mendengar dengan baik. Ketika kita lahir sudah mulai mendengar. Ya. Mendengar lebih awal daripada melihat. Tetapi mendengarnya kita itu jauh berbeda dengan Allah. Karena apa? Allah mendengar memang bawaannya, sedangkan kita mendengar itu diciptakan oleh Allah sebagai bagian dari ciptaannya. Coba kalau kita perhatikan di surat Al-Insan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi kita diberi sarana mendengar dan melihat supaya kita bisa berperilaku dengan baik. Kemudian Allah melihat bagaimana manusia ini aku kasih kapasitas dan fasilitas mendengar, apakah digunakan dengan baik. Berbeda dengan kemampuan Allah mendengar yang tak terbatas, kemampuan manusia untuk mendengar sangat terbatas. Karena mereka mendengar menggunakan berbagai alat yang diciptakan oleh Allah dengan kapasitas yang terbatas. Kemampuan kita mendengar itu didukung oleh berbagai berbagai alat yang masing-masing itu terbatas. Misalnya kita bisa mendengar kalau suplai darah di daerah itu cukup, kalau saraf di situ kerjanya baik, kalau itu membrannya itu bekerja dengan baik. Semuanya masing-masing unit itu kemampuannya terbatas. Karena itu manusia misalnya tidak bisa mendengar kalimat yang masih tersimpan di pikiran seseorang. Ada orang masih berpikir tentang sesuatu, punya ide banyak, kita nggak tahu ide dia kayak apa. Kita perlu
Dia ngomong dulu sampai telinga kita mendengar. Dan manusia baru bisa mendengar bila kalimat itu diucapkan dengan suara berfrekuensi tertentu. Ya. Kita bisa mendengar kalau suara yang kita dengar itu frekuensinya antara 20 sampai 20 ribu hertz. Di bawah 20 hertz kita nggak dengar. Di atas 20 ribu hertz kita nggak dengar. Dengan demikian, sangat jelas perbedaan antara pendengaran manusia dan pendengaran Allah. Tentu saja Allah itu berbeda dengan yang lain, maka pendengarannya pun juga berbeda. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Allah juga berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menandingi atau setara dengan Allah. Nah, sebagai perbandingan, Allah bisa mendengar suara dengan frekuensi berapapun, baik yang di atas 20 ribu yang disebut ultrasound, maupun suara yang di bawah 20 Hz yang disebut infrasound. Logikanya gampang. Bukankah suara yang di atas 20 ribu Hz dan di bawah 20 ribu Hz itu yang menciptakan juga Allah? Seperti misalnya gajah, itu berbicara di antara mereka itu dengan infrasound, sehingga bisa mencapai jarak yang jauh. Itu yang menciptakan Allah. Maka tentu Allah tahu bagaimana menciptakan sesuatu yang tidak tahu. Ya. Tentu Allah bisa mendengar semua itu karena memang Allah lah yang menciptakan manusia itu beserta suaranya. Jangankan kalimat yang sudah disuarakan, yang masih di dalam benak seorang dan belum diucapkan pun Allah mendengar. Dan oleh karena itu Allah mengetahui dan memahaminya. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Hati kok berbisik? Ya, karena itu ibaratnya kalau sudah diucapkan dengan lisan itu berbisik. Tapi kita juga berbisik di hati kita, kita ngomong dengan diri kita sendiri. Masih di dalam hati, itu diibaratkan sebagai berbisik di dalam hati. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, dengan memahami itu, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil dari pengertian ini dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita harus berhati-hati di dalam berperilaku. Karena apapun yang kita ucapkan dan bahkan apapun yang kita pikirkan, semua didengar oleh Allah dan semua akan dibalas secara adil. Dan Allah pun mengutus beberapa malaikat untuk mencatat, merekam, dan menyaksikan ucapan itu sebagai bahan untuk pertanggungjawaban besok di akhirat. Ayat yang tadi, bagian dari ayat yang saya kutip tadi, wa rusuluna ladaihim yaktubu. Sedangkan utusan kami itu selalu mencatat di sisi mereka. Jadi kita tidak bisa menghindar kemanapun, tidak mungkin. Menyadari dan merasa didengar oleh Allah, yang juga berarti diawasi oleh Allah, ini sangat penting dalam pembentukan kepribadian. Karena secara kesadaran semacam itu, ya, karena kesadaran semacam itu bisa mendorong kita untuk patuh mengikuti pengarahan Allah, baik berupa perintah maupun berupa larangan. Ini kalau kita pelajari di psikologi sosial misalnya, itu ada penelitian tentang orang-orang yang bekerja di pabrik. Ketika orang itu merasa diawasi dan merasa tidak diawasi, perilaku mereka beda. Mereka bekerja lebih baik dan kualitas produknya
lebih baik ketika mereka diawasi. Bahasa mereka conformity, ya. Conformity atau kecenderungan mereka untuk mengikuti aturan itu lebih tinggi ketika mereka merasa diawasi. Merasa, ada kata merasa. Karena Allah itu hakikatnya kan mengawasi kita, tapi banyak orang tidak merasa diawasi. Karena tidak merasa diawasi, mereka berperilaku seenaknya sendiri. Nah, oleh karena itu membangun pola pikir bahwa kita merasa diawasi itu sangat penting. Ya, penelitian juga menunjukkan begitu tentang conformity tadi. Dibuat percobaan di floor pabrik, orang-orang pada bekerja, lalu ruang direksi itu berada di samping ruangan floor itu, tapi dikasih jendela yang besar. Jendela itu pakai kaca yang hitam, yang orang yang berada di ruang direksi bisa melihat floor, tempat orang bekerja, dan orang yang bekerja di floor tidak bisa melihat apa yang ada di dalam ruang direksi. Mereka merasa diawasi terus oleh direksi, maka mereka bekerja dengan baik. Lalu dibikin percobaan, coba ruang itu dikosongkan, tidak ada orang, direksi semuanya pergi berjam-jam. Apakah orang-orang masih bekerja dengan baik? Ternyata mereka tetap bekerja dengan baik karena mereka merasa diawasi. Jadi merasa diawasi itu hubungannya erat sekali dengan conformity, kecenderungan untuk taat mengikuti aturan yang berlaku. Nah, ini membuktikan bahwa merasa itu penting dan sering disebutkan di dalam Al-Quran, dijelaskan semacam itu tadi bahwa Allah itu mendengar apapun yang dibisikkan oleh hati. Itu biar kita merasa terus begitu. Ya. Ini ada penelitian. Ada bukan penelitian, ada kejadian. Ada kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Sekelompok orang Yahudi itu mereka sedang berbincang-bincang di antara mereka, lalu Abu Bakar kebetulan berada di situ pas lewat misalnya. Kemudian ada tokoh mereka yang namanya Fanhash. Fanhash itu mengatakan bahwa Allah itu fakir, sedangkan orang-orang Yahudi kaya. Sehingga mereka tidak membutuhkan Allah. Jadi orang-orang Yahudi ini merasa tidak didengar oleh Allah, tidak diawasi oleh Allah, mengatakan bahwa Allah itu fakir. Terus oleh Abu Bakar karena kesal, ditempelenglah si Fanhash tadi. Sambil mengatakan, kalau tidak ada perjanjian di antara kita, perjanjian damai, tentu aku akan bunuh kamu. Mohon maaf, kata bunuh itu karena situasi zaman itu beda dengan situasi sekarang ya. Waktu itu tidak ada polisi dan sebagainya. Nah, tapi Abu Bakar menjaga perjanjian. Karena ada perjanjian, saya menahan diri. Ya, ditempeleng saja. Terus Abu Bakar pergi. Pergi menuju ke Rasulullah. Fanhash ngejar, lalu dia menemui Rasulullah SAW. Dia lapor bahwa ini temanmu Abu Bakar menempeleng aku. Nah, ketika ada laporan seperti itu, orangnya lapor sendiri, ditunjukkan buktinya, nih bekasnya. Terus turun ayat sebagai berikut. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka,
rasakanlah olehmu azab yang membakar. Jadi sebelum Fanhash cerita, sebelum Abu Bakar cerita, ayat ini sudah datang untuk menunjukkan bahwa kamu ngomong di sana itu Allah itu dengar. Ya. Kenapa Fanhash mengatakan Allah fakir? Dia mengatakan Allah itu fakir. Fakir itu lebih dari miskin. Sebagai komentar terhadap himbauan Allah agar umat muslimin bersedekah membantu pembiayaan perang di jalan Allah. Karena waktu itu mereka sudah mendengar bahwa orang-orang Mekah akan menyerbu Madinah. Sedangkan orang Madinah itu memang tidak siap untuk perang. Mereka mengumpulkan peralatan perang terlalu terbatas. Lalu membutuhkan dana lagi supaya bisa membeli alat-alat perang. Untuk membeli itu, Allah dan Rasulnya menganjurkan supaya orang-orang itu bersedekah fisabilillah di jalan Allah untuk membeli peralatan perang menghadapi serangan Mekah. Terus, tapi bahasanya Allah bahwa maksudnya Allah itu kalau kamu bersedekah untuk peperangan itu ibaratnya kamu meminjami kepada Allah. Jadi Allah menggunakan kata meminjami atau menghutangi atau menalangi. Nah, karena Allah menggunakan kata meminjami itu mereka mengatakan Allah miskin. Ya. Dengan ayat itu Allah menjanjikan pahala yang berlipat. Dengan mengumpulkan sedekah mereka bagaikan pinjaman kepada Allah. Dan mengomentari istilah yang digunakan Allah ini, Fanhash menganggap Allah itu miskin karena ia membutuhkan pinjaman. Firman Allah yang mengatakan bahwa sedekah itu sama dengan pinjaman itu disebutkan di surat Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik. Ya, menggunakan hartanya di jalan Allah. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepada mereka dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki dan kepadanya kamu nanti akan dikembalikan. Nah, jadi komentar Fanhash tadi karena ayat itu tadi. Termasuk kehati-hatian di dalam berperilaku adalah kita itu menyingkirkan keinginan, rencana, dan niat melakukan sesuatu kegiatan yang jahat. Kejahatan apapun. Jadi karena Allah itu mendengar tidak hanya yang kita ucapkan tapi juga yang kita pikirkan, maka kita harus berhati-hati dengan cara menyingkirkan keinginan. Keinginan, masih baru keinginan aja. Atau lebih maju lagi rencana, apalagi niat melakukan suatu kegiatan yang jahat. Dan pada saat akan melaksanakan ibadah atau kegiatan sehari-hari, kita pastikan bahwa niat kita benar. Ketika mau sholat, Allah membaca pikiran kita. Kita sholat karena pamer atau karena Allah. Allah tahu. Oleh karena itu, ketika mau melakukan ibadah, kita niatkan hanya dalam rangka mencari ridha Allah dan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Karena Allah menilai bobot atau value dari suatu pekerjaan itu berdasarkan niatnya atau tujuannya apa. Seperti yang diceritakan oleh Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Artinya aku mendengar Rasulullah mengatakan bahwa amal perbuatan itu nilainya bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan memperoleh nilai sesuai dengan apa yang dia niati. Dikasih contoh oleh Rasulullah, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah. Orang yang hijrahnya dari Makkah ke Madinah itu dalam rangka mencari ridha Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan orang yang hijrahnya itu karena
ingin memperoleh harta atau ingin menikahi wanita, yang nilainya yaitu bukan ridho Allah. Jadi oleh karena itu, dengan pemahaman itu, alhasil kita betul-betul menghayati bahwa Allah itu maha mendengar apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita pikirkan. Kita usahakan berhati-hati di dalam berperilaku dan bahkan di dalam mengolah ide-ide di benak pikiran kita. Itu pengertian yang pertama. Coba kita bahas pengertian yang kedua, yaitu bahwa Allah mendengarkan untuk mengabulkan permohonan dan mengatasi keluhan kita. Baik itu kita ucapkan dengan lisan ataupun kita simpan di dalam hati. Contohnya yang ada di dalam Al-Quran adalah misalnya Nabi Zakaria. Dia memohon kepada Allah akan diberi putra yang bisa melanjutkan perjuangan beliau berdakwah. Waktu itu menurut urut-urutan ceritanya, Nabi Zakaria itu merawat keponakannya yang namanya Maryam, yang sejak bayi itu ditaruh di masjid karena ibunya nadar tidak akan mempekerjakan anak ini. Lalu caranya adalah dia tidak di rumah tapi berada di masjid, dia ibadah saja. Waktu itu dikirakan oleh ibunya anak ini akan laki-laki, tapi ternyata lahir perempuan. Maka diperlakukan secara khusus di masjid. Kebetulan yang mengurusi masjid itu pamannya sendiri, Nabi Zakaria. Ternyata Maryam ini tumbuh dengan baik dan menjadi wanita yang solihah. Saking solihahnya, dia seringkali mendapatkan pemberian makanan yang tidak pada musimnya. Nabi Zakaria masuk ke ruangannya, tahu-tahu di situ sudah ada makanan. Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini Maryam? Maryam menjawab, dari Allah. Allah memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki. Melihat seperti itu, Nabi Zakaria ingin punya anak. Ingin punya anak. Diceritakan di surat Ali Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Nah, di situ ada kata kunci sami'ud du'a. Sami' itu maha mendengar. Karena itulah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Allah mendengarkan dan mengabulkan doa Zakaria. Lalu Allah berfirman di ayat berikutnya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kemudian malaikat memanggil dia, Zakaria. Zakaria sedang berdiri sholat di mihrabnya. Dipanggil sambil diberi kabar bahwa Allah memberi engkau kabar gembira dengan lahirnya nanti seorang anak namanya Yahya. Jadi Yahya itu nama diberikan oleh Allah, bukan oleh Zakaria. Yang nanti Yahya itu membenarkan firman-firman Allah yang datang sebelumnya, yaitu yang sudah diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Dan dia akan menjadi pemimpin panutan, dan dia menahan diri dari hawa nafsu, dan dia menjadi seorang nabi yang soleh. Jadi Allah mendengarkan doa Nabi Zakaria. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pengertian ini dalam kehidupan sehari-hari adalah kita tidak perlu gelisah atau galau dalam menghadapi berbagai masalah di dalam dunia ini. Sebagaimana kita alami selama ini, ada saja problem di dalam kehidupan ini.
Ketika kita anak-anak, problemnya kita masih belum ada kepastian kita besok jadi apa. Ketika kita dewasa, kita berpikir mengenai bagaimana kita bisa mandiri dari orang tidak bergantung pada orang tua lagi dan seterusnya. Ada saja masalah. Setelah tua, anaknya ada teman yang bilang, ya anakku 5, problemku problemku 1 ditambah problem anakku 5. Jadi aku sekarang menghadapi 6 problem. Itu gambaran bahwa kita ini memang dalam hidup ini selalu menghadapi masalah. Ya tapi masalah itu kan untuk mencerdaskan kita dan untuk melatih kita menjadi orang yang bijaksana. Itu ibaratnya kalau nelayan atau pelaut yang selalu di laut berlayar di laut yang tenang. Bagaimana dia menjadi pelaut yang tangguh? Pelaut yang tangguh mesti yang sering menghadapi arus atau gelombang yang keras dan besar. Maka kalau kita hidup ini tidak mengalami guncangan-guncangan yang besar, kita tidak bisa menjadi orang yang tangguh. Jadi ketika kita diberi masalah yang besar oleh Allah, berarti kita sedang dilatih untuk menjadi manusia yang tangguh. Tangguh itu bahasa Arabnya sabar. Dan sabar itu dijanjikan oleh Allah menjadi penyebab seseorang bisa masuk surga. Jadi kalau banyak problem, mestinya bukan ngeluh, tapi alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk bisa masuk surga melalui masalah-masalah ini. Kalau aku bisa menghadapi masalah ini dengan baik, maka imbalannya surga. Ya. Jadi ketika kita sedang menghadapi suatu kesulitan misalnya, kita mohon kepada Allah untuk memberi kita pengarahan dan bantuan dalam mengatasinya. Kita akan merasa tenang menghadapi masalah apapun asal kita tuh meyakini bahwa Allah pasti mendengarkan dan pasti mengabulkan permohonan kita. Allah berjanji akan merespon permohonan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang memanggil-manggil aku ketika dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi ketika kita khawatir dalam hati masalah apapun, Allah pasti mendengar. Kalau contoh di dalam Al-Quran misalnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengajak umatnya keluar dari Mesir, ternyata dia dikejar. Dan ketika Fir'aun sudah mulai kelihatan, oh itu kita dikejar Fir'aun, orang-orang menyadari di depan mereka itu ada laut. Lalu ada yang berkata bahwa ya falamma tara al-jam'ani qala inna lamudrakun. Wah, kita ini tersusul. Padahal di depan kita itu laut. Nabi Musa karena meyakini Allah melihat dan mendengar. Jawabannya, inna ma'aya rabbi sayahdi. Aku bersama Tuhan. Dia akan memberi petunjuk. Ya, jadi ketika kita menghadapi masalah apapun, mesti kita menyadari bahwa Allah melihat dan mendengar apa yang sedang aku alami. Kalau kita punya keyakinan yang kuat, maka insya Allah Allah akan mengabulkan kita. Contohnya lagi misalnya gangguan yang kita sulit menghadapinya yaitu gangguan setan. Ketika kita khawatir diganggu oleh setan, kita dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Mendengar. Ya. Pakai kata Maha Mendengar. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim.
Jika kamu ditimpa suatu godaan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Kita selalu ingat Allah mendengar. Itu akan memberikan ketenangan hati. Salah satu contoh lagi di masa lalu, yaitu Nabi Musa. Tadi saya bilang ketika menghadapi kejaran dari Firaun, di periode lebih awal lagi, ketika dia mulai ditunjuk oleh Allah untuk menjadi utusan dan untuk membebaskan Bani Israel dari penyiksaan Firaun, maka saat itu pun Nabi Musa sudah ketakutan. Ya. Allah meyakinkan Nabi Musa dan Nabi Harun bahwa dia Allah akan selalu mendengarkan dan melihat apapun yang sedang mereka hadapi ketika mereka bertemu dengan Firaun, sehingga mereka tidak perlu takut. Ya, waktu itu mereka berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, mengatakan, Qala Rabbana innana nakhafu an yafrutu alaina aw an yatgha. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa Firaun segera menyiksa kami atau akan bertindak melampaui batas. Melampaui batas itu bisa membunuh. Lalu Allah menjawab, Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu mendengar dan melihat. Jadi Allah meyakinkannya itu dengan kata mendengar dan melihat. Gak usah khawatir. Ya. Bahkan terhadap seorang, ini ada kejadian lagi, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, minta saran, dikasih saran oleh Rasulullah, wanita itu tidak terima, mendebat dia. Jadi ini ada orang minta nasihat kepada Rasulullah, tapi ketika dinasihati dia nggak terima. Tapi tidak terimanya bukan karena ingkar, tidak ingkar. Ya, jadi ini latar belakangnya gini. Seorang wanita bernama Khawlah binti Tha'labah. Dia melapor kepada Rasulullah tentang suaminya yang namanya Aus bin Somit. Aus bin Somit ini kadang-kadang pada saat-saat tertentu tuh nggak bisa mengendalikan omongan. Dia mengomentari bahwa istrinya itu punggungnya kok mirip dengan punggung ibuku. Jadi dia menyamakan punggung istri sama dengan punggung ibu. Itu menurut hukum tradisi orang Mekah, hukum tradisi ya. Pada saat itu kalau ada suami mengatakan istrinya punggungnya serupa dengan ibunya, itu sama dengan talak, menceraikan. Karena dianggap wanita itu ibunya dan tidak layak seorang laki-laki menggauli ibunya. Maka kalau istri sudah dibayangkan sebagai ibu, itu pun juga tidak boleh. Maka menurut hukum tradisi, hukum adat saat itu tidak boleh. Nah, Khawlah ini mendengar suaminya Aus mengatakan demikian. Wah, celaka ini aku. Ini kan sama dengan cerai. Tapi itu kan hukum adat. Aku mau minta jawaban. Tanya kepada Rasulullah. Rasulullah, suamiku mengatakan demikian. Jawaban Rasulullah itu apa? Harumta alaihi. Kamu haram bagi dia. Gak boleh digauli. Dia gak terima. Loh, itu kan hukum adat. Aku maunya hukumnya Allah. Terus Rasulullah mengatakan, ya gak boleh. Sampai dia mengatakan, aku mengeluh kepada Allah. Aku tidak mengeluh kepada utusannya. Utusan sebagai manusia, ya. Utusan sebagai manusia. Aku tidak mengeluh kepada utusannya sebagai manusia. Aku mengeluh kepada Allah. Aku minta jawaban Allah. Terus, Masya Allah, ini orang ini jadi bantahnya Rasulullah bukan karena ingkar kepada Rasul, tidak karena ingkar kepada Allah, tapi kepingin dijawab. Ini problem ini kan hukum adat.
Lalu Allah menurunkan wahyu di surat Al-Mujadilah. Suratnya saja disebut Al-Mujadilah. Artinya seorang wanita yang mendebat Nabi. Mulai dari awal, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mendebat, yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengeluh kepada Allah. Dia mengadukan ini pengeluhannya kepada Allah. Allah mendengarkan perdebatan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kalaulah khaulah ya, khaulah ini keberatan dan ingin ada jawaban dari Allah. Lalu dijawab oleh Allah di ayat berikutnya bahwa hukum adat itu dikonfirm, dikukuhkan, tapi tidak sepenuhnya. Kalau hukum adat cerai tidak bisa kembali. Tapi kalau hukumnya Allah jatuh seperti cerai menjadi haram, tapi boleh kembali. Diterangkan walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Orang laki-laki yang menzihar, yang menyamakan istrinya sama dengan ibunya, dan kemudian ingin kembali bergaul lagi, maka silahkan, tapi lakukan dulu tebusannya, yaitu memerdekakan budak sebelum mereka bergaul. Demikian kalian diberi nasihat oleh Allah. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi, Aus ini nggak punya budak. Jadi kalau nggak punya budak gimana? Masih ada solusinya. Kalau tidak menemukan budak, suami bisa menggantinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa berturut-turut 2 bulan, ya kalau tidak mampu masih bisa ditawar lagi. Memberi makan kepada 60 orang. Seperti disebutkan di ayat berikutnya. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah wa lil kafirin 'adzabun alim. Jadi hukum Allah itu sebenarnya fleksibel, ya, fleksibel. Dan yang terjadi bagi Aus tuh, ketika Aus diberitahu kamu mesti memerdekakan budak, dia mengatakan saya nggak punya budak Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, mana mampu saya, sudah setua ini. Ya udah, kalau begitu memberi makan kepada 60 orang. Loh, saya nggak punya apa-apa, nggak bisa membeli makanan untuk 60 orang. Ya, gimana itu? Terus Rasulullah kebetulan mempunyai makanan korma yang jumlahnya cukup banyak, lalu diberikan. Ya udah, ini kamu berikan sebagai sedekah untuk 60 orang sebagai tebusan omonganmu tadi. Nah, ya, jadi betapa fleksibelnya hukum Allah. Yang penting ditaati. Kalau kita tidak punya kemampuan, Allah itu memberi keringanan. Ya. Alhasil jadi Allah itu Maha mendengar. Apapun yang kita omongkan, tidak usah teriak-teriak. Tidak usah teriak-teriak. Allah itu masih dengar. Ya, Allah berfirman, wa in tajar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika kamu mengeraskan suaramu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan mengetahui yang rahasia dan mengetahui juga yang disembunyikan. Ya. Karena itu ketika kita berdoa atau melaksanakan sholat, sebaiknya kita menyampaikan permohonan kita atau membaca bacaan sholat itu dengan suara sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, seperti firman Allah, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila.
Katakan Muhammad, serulah Allah, panggillah Allah, atau panggillah Ar-Rahman. Apapun yang kamu mohonkan kepada Allah, Allah itu mempunyai sifat-sifat yang baik. Oleh karena itu, jangan terlalu keras ketika kamu sholat atau ketika kamu berdoa. Jangan terlalu pelan. Tapi lakukan di tengah-tengah antara terlalu keras dan terlalu pelan. Ya. Suatu saat Rasulullah sedang melakukan perjalanan bersama dengan para sahabat. Para sahabat itu berjalan, ketika jalannya itu naik, mereka takbir, Allahu Akbar, keras-keras lagi. Ya, setiap kali jalannya mendaki, mereka takbir. Lalu Rasulullah menegur mereka agar mereka merendahkan suara, karena Allah yang mereka panggil itu tidak tuli. Kata-kata diceritakan oleh Abu Musa Asy'ari, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami sedang bepergian bersama Rasulullah. Maka ketika kami mendaki, kami bertakbir. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Hai manusia, kasihanilah dirimu sendiri. Kalian ini tidak memanggil Tuhan yang tuli dan tidak memanggil Tuhan yang tidak hadir. Tapi Tuhanmu itu Sami'an basira, maha mendengar dan maha melihat. Dengan memahami bahwa Allah selalu mendengarkan ucapan dan pikiran kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang berhati-hati di dalam berperilaku. Dan dengan memahami bahwa Allah selalu mendengar dan merespon doa dan keluhan kita, mudah-mudahan kita selalu merasa tenang dalam menghadapi berbagai masalah, karena kita yakin bahwa Allah akan selalu menolong kita. Demikian apa yang saya ingin sampaikan ringkasnya, bahwa Allah itu maha mendengar, yakni mendengar apa saja yang diucapkan atau dipikirkan manusia, dan mendengarkan untuk mengabulkan permohonan dan keluhan mereka. Berbeda dengan pendengaran makhluk yang terbatas, pendengaran Allah tidak terbatas. Pelajaran yang bisa kita ambil, kita harus hati-hati di dalam memikirkan dan mengucapkan sesuatu, karena kita selalu dimonitor dan direkam untuk pembalasan nanti. Kita tidak perlu galau, tidak perlu gelisah menghadapi masalah kehidupan, karena Allah mendengar dan mengabulkan permohonan kita. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam berpikir dan berucap, agar kita selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat.